Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqon, NIM 3419135. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang saya lakukan. Saya mengambil tema pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Yang pertama yaitu tentang deskripsi singkat program. Judul yang saya angkat yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dengan menggali potensial dan kreativitas pada anak-anak sejak usia dini. Kemudian ada nama desa dampingan yang saya lakukan, yaitu berada di salah satu desa di Kecamatan Kajen, tepatnya Desa Pekiran Alit, Tugu Kembon, RW 2 RT 2 RW 1 Kabupaten Pekalongan. Nama lembaga dampingan yaitu TPK Al-Rosyid. Fokus dampingan yang saya lakukan yaitu meningkatkan kecerdasan dan kepekaan anak-anak desa dalam hal menabung, kemudian serta menggali potensial dan kreativitas anak dengan mengubah mindset bahwa anak-anak harus bisa menyisihkan uang saku dan menghasilkan uang jajan sendiri yang berawal dari mindset yang cerdas. Kemudian nama dan alamat lengkap koordinator disertai nomor telepon dan email. Untuk koordinator sendiri yaitu saya, nama Muhammad Furqon. Kemudian alamat lengkapnya saya berada di Desa Pekiran Alit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Kemudian email saya muhammadfurqon3110@gmail.com. Durasi waktu selama dampingan yaitu 1 bulan dengan 2 kali pertemuan. Kemudian yang kedua yaitu kondisi dampingan saat ini. Untuk kondisi secara umum, Desa Pekiran Alit merupakan salah satu desa di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dengan nomor kode pos 51161. Kemudian ada kode administratif Indonesia 33.26.080214. Kemudian jumlah penduduk di Desa Pekiran Alit mencapai kurang lebih 4.800-an. Desa ini berbatasan dengan Desa Kajen di sebelah timur, kemudian Desa Wonorejo dan Desa Nansari di sebelah barat, Desa Gandorung dan Sabarwangi di selatan. Di sebelah utara ada Watu Belah dan juga Wonorejo. Kemudian jumlah penduduk yang mendapat pemberdayaan yaitu terdapat 15 jiwa, diantaranya usia 5-7 tahun itu ada 4 jiwa, 8-10 ada 5 jiwa, kemudian 11-13 tahun itu ada 6 jiwa. Kondisi khusus mengenai dampingan yang saya lakukan. Desa ini kondisi masyarakat pedesaannya masih akrab dengan daerah persawahan, ladang dan juga perkebunan, yang merupakan kelompok masyarakat dengan kondisi yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial dan kultural jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Mayoritas masyarakat sendiri bekerja sebagai petani dan juga pedagang. Hal demikian ditandai dengan keterbelakangannya sosial budaya, pola pikir yang masih lugu, dan juga rendahnya sumber daya manusia dan kapasitas berorganisasi. Masyarakat di desa ini mudah menerima sesuatu hal yang baru, misal saja dengan perkembangan gadget, smartphone, dan juga internet. Perkembangan teknologi ini akibat dari globalisasi telah mengubah atau menggerus cara berpikir mereka terhadap pendidikan dan juga literasi. Nah, kondisi masyarakat demikian berdampak pada kesibukan setiap orang tua dari anak-anak dalam mencari rezeki. Kemudian mereka, apalagi dengan adanya sistem sekolah online atau sekolah daring akibat pandemi COVID-19 yang mewajibkan mereka harus bersekolah secara online. Dan
kami melakukan sosialisasi kepada anak-anak di Desa Pekiran Alit agar mereka bisa hidup mandiri, tentunya dengan cara menyisihkan uang saku mereka untuk kemudian ditabung dan membeli barang-barang yang mereka inginkan atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Misal mereka ingin membeli suatu buku, maka mereka harus bisa menyisihkan uang saku dengan cara menabung. Nah, hal tersebut juga tidak akan memberatkan orang tua mereka. Untuk kondisi khusus dari Desa Pekiran Alit sendiri yaitu sangat beragam variasinya, mulai dari yang sudah mengerti tentang manfaat menabung, juga ada yang masih belum memahami tentang apa sih pentingnya menabung, kondisi anak-anak di desa tersebut. Namun saya sendiri juga memaklumi karena kebanyakan dari mereka belum paham akan kebutuhannya mereka sendiri. Di sisi lain, anak-anak juga harus tetap fokus belajar dengan baik dengan memanfaatkan waktu luang agar tidak hanya dimanfaatkan untuk bermain-main saja. Kemudian mereka juga kami ajarkan tentang bagaimana sih memanfaatkan barang-barang bekas, kemudian agar diolah menjadi barang yang menjadi bernilai jual atau berharga, kemudian bisa menghasilkan uang untuk dijual dan bisa untuk ditabung untuk mereka. Kemudian alasan penentuan tema dan lokasi dampingan. Pemilihan tema sendiri yaitu pembangunan ekonomi pada masyarakat pedesaan. Beralasan karena melihat kualitas pendidikan dan kemampuan anak-anak di desa, serta besarnya pengaruh smartphone bagi mereka sehingga mereka jadi malas belajar. Anak-anak di desa ini masih tergolong belum terlalu mengikuti arus industri 4.0, jadi mereka masih suka dengan permainan tradisional sehingga mereka tidak terlalu sibuk dengan gadget. Nah, di sini kami memberikan sebuah materi tentang bagaimana sih memanfaatkan barang-barang bekas agar bisa menjadi barang yang bernilai atau bernilai jual. Dengan merubah mindset pada anak-anak di Desa Pekiran Alit, sangat diharapkan agar kelak mereka dapat merubah ekonomi khususnya untuk mereka sendiri dan masyarakat sekitar, serta dapat menguasai keterampilan agar menjadi bibit unggul dalam berwirausaha. Kemudian ada kondisi dampingan yang diharapkan. Saya dan juga teman-teman mengharapkan anak-anak di Desa Pekiran Alit bisa memahami dan mengerti tentang berhemat, kemudian cara membuat kerajinan dari barang-barang bekas agar bisa menjadi barang yang bernilai jual. Kemudian diharapkan apa yang saya sampaikan dan juga teman-teman bisa dimengerti dan dipahami oleh anak-anak, kemudian bisa diterapkan di kemudian hari. Kemudian langkah-langkah yang saya lakukan waktu pendampingan yaitu mulai dari penelaahan persoalan bersama, menemukan masalah bersama, kemudian menentukan bersama langkah yang tepat, melaksanakan program bersama, mengevaluasi program, mengevaluasi hasil, kemudian menemukan bersama kekurangan-kekurangan, kemudian merencanakan kembali, kemudian melaksanakan, lalu mengevaluasi kembali, dan begitu seterusnya secara siklis selama kurun waktu pemberdayaan. Hari pertama saya melakukan pemberdayaan pada hari pertama, yaitu memberikan pemahaman tentang materi bagaimana sih pentingnya cara hidup hemat dengan cara menabung, menyisihkan uang saku. Kita juga memberikan pemahaman tentang agar menjadi orang yang cermat dan juga kreatif.
Pada pemberdayaan kedua, di hari kedua kami mengajarkan bagaimana membuat sebuah kerajinan dari kayu atau stik es krim seperti kerajinan dinding, tempat pensil, dan juga tempat tisu. Kemudian hasil dari kerajinan yang dibuat selanjutnya dijual. Adapun alasan yang saya lakukan dan juga teman-teman untuk mengajarkan hal itu karena agar mereka anak-anak bisa mengasah keterampilan dan kreativitas mereka, dan juga untuk menggali potensi-potensi yang kemungkinan masih terpendam yang ada pada diri mereka. Kemudian selama melakukan pemberdayaan ada banyak kendala, salah satunya dari mereka sendiri kurang memahami apa yang kami sampaikan mengenai tentang bagaimana sih cara hidup hemat, bagaimana sih cara menyisihkan uang saku untuk ditabung. Mereka sendiri masih kayak mengobrol dengan teman-temannya, kurang memperhatikan. Kemudian saran untuk kedepannya agar anak-anak di desa tersebut dapat memanfaatkan barang-barang bekas untuk kemudian dibuat menjadi kerajinan dan dijual menjadi barang yang bernilai jual. Kemudian mereka harus juga menjadi orang yang cermat dan kreatif, bisa hidup hemat dengan menyisihkan uang saku mereka. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.